Halo semuanya, kenalin gue Rizky dan selamat datang di Pojok Pixel. Channel ini bakal jadi tempat baru kita buat nongkrong dan ngebahas segala hal seru tentang dunia game. Mulai dari ngebongkar fakta unik, ngebahas misteri tersembunyi, sampai nemenin kalian lewat video walkthrough. Nah, sebagai video pembuka, gue mau bahas topik yang cukup anget. Tahun 2026, tapi lu masih ragu buat minang PS5? Ya, wajar sih, apalagi mulai banyak rumor soal konsol generasi baru. Tapi jujur aja, kalau lu nanya ke gua, tahun 2026 ini justru adalah momen yang paling pas atau paling matang lu untuk beli PS5. Apalagi kita semua tahu tahun ini GTA 6 bakalan rilis. Buat lu yang udah nungguin banget dan pengen mainin gamenya, nyiapin konsolnya dari sekarang adalah langkah yang paling logis. Kenapa bisa begitu? Yuk langsung kita bedah 5 alasan kenapa PS5 masih worth it di 2026 ini. Yang pertama, katalog gamenya udah matang. Kalau lu beli PS5 di awal rilis dulu, pilihannya dikit banget. Tapi sekarang lu disuguhin dengan banyak game yang emang dibuat khusus untuk performa PS5. Contohnya kayak Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Uncharted 4, The Last of Us, dan lain-lain. Nah, yang bikin makin gila, sekarang ada layanan PS Plus, walaupun baru-baru ini Sony naikin harga PS Plus esensial dan ekstra. Tapi, kalau lu tipe yang cepet bosen, PS Plus yang ekstra ini bakalan worth it banget. Begitu lu langganan, lu langsung dapet akses game katalog yang isinya ratusan game dari kelas indie sampai ke triple A. Yang dimana gamenya bagus-bagus banget nih. Lu nggak perlu lagi pusing keluar duit buat beli game satu-satu. Cukup langganan dan lu udah punya stok game buat dimainin berbulan-bulan. Katalog segede ini di tahun 2026, kalian ibaratnya datang ke pesta pas makanannya udah datang semua. Kalian nggak akan lagi ngerasain fase di mana konsol nganggur berdebu karena bingung mau mainin game apa. Semuanya udah ready dan tinggal lu sikat aja semuanya. Plusnya lagi, sistem kayak gini ngasih kalian kebebasan buat nyobain genre-genre game baru, yang mungkin sebelumnya kalian ragu buat beli full price. Kalau pas dimainin ternyata kurang cocok, ya tinggal hapus aja dan langsung download judul lain tanpa ngerasa rugi sama sekali. Bener-bener sefleksibel itu. Alasan kedua bukan dari grafiknya, tapi dari apa yang lu pegang, yaitu DualSense. Walaupun DualSense ini belum menyediakan fitur Hall Effect di analognya, controller ini tetap memberikan imersivitas bermain yang luar biasa. Lewat fitur haptic feedback, lu bener-bener bisa ngerasain getaran yang detail banget. Misalnya pas karakter lu jalan di atas lumpur, aspal, atau bahkan di atas hujan rintik. Airnya tuh kerasa lagi ada di atas tangan. Terus ditambah adaptive trigger. Pas lu main game kayak Resident Evil, The Last of Us, Call of Duty, pelatuk stick bakalan ngasih tahanan atau resistance yang bakal kerasa makin berat kalau lu mau nembak senjata besar. Atau ngasih sensasi tegang pas lu lagi narik busur panah. Belum lagi, ada speaker kecil di DualSense ini yang sering dipakai developer buat ngeluarin efek suara spesifik kayak suara radio komunikasi atau efek gesekan pedang. Immersion atau suasana masuk ke dalam gamenya bener-bener dapet banget. Banyak orang ngira kalau fitur haptic feedback dan adaptive trigger ini cuman gimmick doang, yang ujung-ujungnya paling dimatiin setelah 5 menit main. Tapi nyatanya, begitu tangan lu udah ngerasain feedback yang beda-beda tiap senjata, atau ngerasain tekstur jalanan yang diinjak karakter lu, main game pakai controller standar tuh rasanya tiba-tiba jadi kosong dan hambar banget. Inovasi di DualSense ini benar-benar ngerubah standar kita buat nikmatin sebuah game secara fisik. Dan ini adalah experience eksklusif yang memang cuma bisa lu dapetin di PS5. Nah, poin ketiga ini paling krusial nih buat kita yang tinggal di Indonesia. Sampai detik ini, PlayStation adalah satu-satunya konsol gaming yang punya dukungan dan distribusi resmi langsung di bawah Sony Indonesia. Jadi, kalau PS5 lu ada masalah atau butuh servis, lu tinggal bawa ke service center resmi Sony yang tersebar di berbagai kota besar. Klaim garansinya jelas, suku cadangnya asli, dan lu nggak perlu was-was. Ini kenyamanan jangka panjang yang nggak ternilai harganya. Ditambah lagi, Sony Indonesia baru aja masukin PS5 Pro secara resmi ke Indonesia setelah 2 tahun perilisan globalnya, yang makin ngebuktiin komitmen mereka buat market di Indonesia. Konsol ini bawa peningkatan performa yang cukup signifikan, terutama teknologi ray tracing-nya, yang bikin grafis dan pantulan cahaya di game jadi jauh lebih realistis.
Jadi, buat kalian yang pengen grafik saat main gamenya lebih bagus lagi, PS5 Pro ini cocok banget nih buat kalian karena udah masuk secara resmi ke Indonesia. Alasan keempat soal umur konsol. Banyak yang takut beli sekarang karena mikir, ah bentar lagi juga keluar konsol baru. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, siklus hidup satu generasi konsol itu biasanya bertahan 7-8 tahun. Dengan performa PS5 yang sekarang, konsol ini masih bakalan dapat dukungan penuh dari developer game raksasa setidaknya 3-4 tahun ke depan. Jadi, investasi lu di tahun 2026 ini dijamin aman banget. Meski PS6 dirumorkan akan rilis tahun depan, dengan kondisi yang seperti ini diperkirakan harganya akan di sekitar 15-20 jutaan. Yang dimana pastinya bakal jadi bahan pertimbangan lagi nih buat teman-teman yang mau beli konsol. Makanya buat kalian yang budgetnya nggak terlalu tebal tapi pengen main game dengan lancar, PS5 ini masih cocok banget nih buat kalian ambil di tahun 2026 ini. Dan terakhir, buat kalian yang mungkin pernah punya PS4 dan punya banyak game, PS5 ini adalah paket lengkap karena punya fitur backward compatibility. Jadi, lu bisa mainin hampir 99% game-game PS4 lu di PS5 ini. Baik dalam bentuk digital di akun PSN kalian atau bahkan dalam bentuk Blu-ray disc yang udah pernah kalian beli sebelumnya, masih bisa dimainin di PS5 ini. Kerennya lagi, banyak game PS4 yang otomatis dapat peningkatan performa secara gratis di PS5. Mulai dari frame rate yang jadi 60 frame per second sampai resolusi yang lebih tajam. Jadi, lu beli satu konsol ini, lu langsung dapat akses ke pustaka game dari dua generasi sekaligus. Makanya, buat kalian yang masih pakai PS4 dan pengen upgrade, ini momen yang pas banget. Kalian bisa jual konsol lama kalian buat nambahin budget beli PS5. Tanpa perlu takut, library game digital kalian atau progress save kalian hangus. Tinggal login pakai akun lama, masukin kaset atau download ulang, dan kalian bisa langsung lanjut main game dengan experience yang jauh lebih smooth dan memanjakan mata. Jadi kesimpulannya, di tahun 2026 ini, PS5 bukan lagi sekedar konsol baru yang penuh janji. Tapi udah jadi konsol yang matang, aman dengan garansi resmi Indonesia, dan punya tumpukan game seru yang siap lu ulik. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah poin-poin tadi udah cukup bikin kalian yakin untuk angkut PS5 di tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi itu dia buat bahasan kita hari ini tentang 5 alasan kenapa PS5 masih worth it di tahun 2026. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe ke channel Pojok Pixel. Gua Rizky, signing out. Thank you semuanya buat yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.